Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 18 April 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 17 April. Ada 4 ide yang akan kita bahas di F-Talk malam ini sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Baik, sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang mungkin belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG rebound tipis 0,5%. Masih berada di area yang sama dengan apa yang kami sampaikan di Stockholm dan di F-Talk sebelumnya, bahwa di minggu ini setelah libur, kemungkinan ISG akan bergerak konsolidasi di rentang 7.100-an ya, dan saat ini berada di area dekat dengan support yang sudah kami bahas juga di Stockholm. Ya, support minggu ini ada di 7.120 sampai dengan 7.100. Kemarin saat ISG turun sempat turun di bawah 7.100, namun ditutup di atas 7.120. Artinya support ini memang support yang dipertahankan ya, setidaknya mungkin sampai dengan minggu ini, karena agenda turunnya ini masih akan berjalan dalam jangka pendek melihat dari terbentuknya sebuah divergen, bearish divergen ya, dimana kita lihat MACD bergerak turun sedangkan indeks bergerak naik ya. Jadi sebelumnya terjadi divergen dan saat ini sudah terkonfirmasi setelah terjadi pematahan tren yang ini ya. Nah, jadi konsolidasi ini mungkin akan berjalan dan ISG mungkin saja bisa mengalami rebound kenaikan setidak-tidaknya ke 7.248. Ini adalah resisten minor yang EMA 60 berada ya. Seperti itu. Jadi strateginya yang kami terapkan ketika trading, tentu saja kita akan memanfaatkan secara umum memanfaatkan reboundnya ISG ini ya. Kemudian apabila posisi kita itu saham-saham big caps, kita harus perhatikan resist terdekat ya. Untuk tentunya kalau trading ya sell on strength. Nah, bagi posisi jangka panjang, jangka menengah, apabila sudah profit ya terjadi rebound, itu adalah kesempatan untuk take profit. Dan itu berlaku di peer dan di peer juga ya. Ada beberapa posisi yang sudah mulai kita distribusikan sejak sebelum libur lebaran, karena sudah kita siapkan untuk mengantisipasi apabila indeks turun setelah libur lebaran, dan juga nanti di bulan Mei yang kami perkirakan mungkin akan terjadi penurunan itu baru benar-benar turun ya. Sekarang ini yang terjadi penurunan kemarin itu masih berada di area konsolidasi, jadi belum kami anggap penurunan yang momentum untuk beli atau mengakumulasi saham untuk investasi, karena kami melihat penurunan ini bisa sampai dengan 6.900 sesuai dengan apa yang kami sampaikan di Stockholm. Seperti itu. Jadi ya, strategi ini manfaatkan sebaik mungkin untuk sell on strength. Intinya itu kalau terjadi rebound, terutama yang tidak memiliki cash on hand yang mencukupi sesuai dengan saran yang ada di PTR, PEER ataupun di peers, agar nanti Anda memiliki amunisi apabila ya apa yang kita antisipasi itu benar-benar terjadi. Oke, seperti itu. Tetap trading, tetap seperti biasanya normal-normal aja. Kita tetap trading, hari ini juga trading. Ya, patuhi trading plan yang jelas, disiplin, ya akan baik-baik saja. Gitu. Kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. Analisa BBYB untuk jangka pendek jika mau entry, apakah bisa harga saat ini? Potensi kenaikan bisa ke berapa? Oke, kita lihat Bank Yuda Bakti atau Bank Neocommerce sekarang namanya. Untuk saat ini kalau saya perhatikan Bank Yuda Bakti atau Neocommerce ini masih dalam proses turun ya. Dimana kalau kita perhatikan untuk mencari momentum swing ini, kita lihat swing terakhir ini mentok di EMA 60, artinya itulah potensi yang memungkinkan untuk saat ini. Berapa persen? Itu sekitar 16%. Dengan risk sekitar di bawah 5% ya, 2%, 3%. Nah, dengan adanya rejection 2 kali di 306
ya atau 300-an, sekarang ini harga di 250. Terbuka peluang dia breakdown support. Nah, artinya ini terbentuk sebuah bearish sandwich, ya mana Anda lihat ya, ada 2 candle bearish ya, yang mana kalau besok tembus 248 ke bawah, Anda bisa menunggu di harga yang lebih rendah, misalkan di 210. Nah, itu skenario saat ini. Misalkan saya salah, bagaimana melihatnya? Kalau ternyata dia mengalami kenaikan di 260, Anda bisa beli dengan proteksi ketat di 250. Ya, itu risknya kurang dari 5%. Dengan target nggak muluk-muluk di 300 sampai 280-an sampai dengan 290-an lah. Itu sudah cukup untuk swing di saham downtrend seperti e-commerce ini. Ya, seperti itu kira-kira strategi. Jadi apa yang kita lakukan adalah tidak hanya memprediksi tapi merespon, ya, mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depan. Oke. Kita lanjut ya. Minta tolong analisa BNI untuk investasi jangka panjang. Oke, kita investasi yang pertama dilakukan, SOP kita adalah mengecek bagaimana kelayakan fundamentalnya terlebih dahulu ya. Oke. Kalau kita lihat dari pertumbuhan di atas, saya rasa masih belum recover sejak COVID ya, dimana Anda lihat revenue itu masih di bawah 15T, itu adalah peaknya ada di 17, artinya ini relatif tidak tumbuh ya, masih dalam proses, tapi ini stuck ya, 2-3 tahun terakhir ini stuck di angka 12 dan 13T untuk pos atas. Nah, untuk profitabilitas di sini saya melihat sedikit lebih baik. Mereka effortnya adalah di situ ya, membuat profitabilitas itu terlihat menarik ya. Kita bisa cek di sini. Oke. Nah, kita lihat dari profitabilitas ini sudah kembali ke angka 18-17an secara operasional dan bottom line-nya 12%. Apakah ini layak untuk invest? Kalau dari sisi pertumbuhan masih belum layak ya, karena misalkan kita invest terakhir itu di NISP ya, itu lebih baik ya secara fundamental. Tentu saja kita ketika berinvestasi itu akan dihadapkan banyak pilihan ya, tentunya setipe, sesektor, seindustri, itu banyak pilihan yang lain. Nah, apabila tidak ada pilihan yang lain, mungkin Maybank ini bisa menjadi opsi. Ya, secara fundamental memang secara pertumbuhan tidak masuk buat kami. Kemudian untuk profitabilitasnya dia cukup stabil seperti yang Anda lihat. Ya, jadi kalau kita mencari fundamental di sini, sepertinya ada yang lebih baik dari ini. Nah, ini artinya apa? Artinya ya kita berekspektasinya jangan terlalu tinggi untuk fundamentalnya. Fundamental yang tidak layak belum tentu sahamnya tidak naik ya. Sekali lagi ini kembali ke perspektif kita, investasi itu ya kita beli bisnis, kita beli perusahaannya, tidak hanya sekedar beli saham yang akan naik harga sahamnya lalu itu trading gitu ya. Tapi kalau investasi pertama-tama SOP-nya adalah mengecek fundamentalnya ini apakah memang sesuai atau tidak dengan kriteria yang kita cari. Kalau kita lihat laporan-laporan yang ada di peer ya khususnya, saya rasa masih banyak opsi-opsi yang lain yang bisa mengeliminasi saham Maybank ini ya, gitu. Oke, apalagi kalau besok bulan Mei ya kita lebih baik sekarang ini menyiapkan cash dulu, siapa tahu ya kan, kita dapat barang-barang bagus ya. Kalau sekarang ini mungkin untuk Maybank ini kita lebih ke trading ya kalau ini sahamnya. Secara swing, secara nominal dia mungkin akan cocok untuk trading ya. Jadi sekali lagi fundamental yang tidak memenuhi syarat layak investasi di kami belum tentu sahamnya tidak bisa naik ya. Tentu saja itu hal yang berbeda. Ya, kalau tujuan Anda investasi saham yang naik ya silahkan ini trading ya gitu.
Minta tolong analisa BTPS untuk swing jangka panjang. Swing jangka panjang nggak ada, saya nggak memahami swing jangka panjang. Swing di definisi saya adalah swing jangka pendek kurang dari 20 hari. Ya, apakah berpotensi akan melanjutkan kenaikan? No, sekarang turun kok, naik. Ya, nah, ini masih turun ya, belum ada potensi swing. Kalau jangka panjang tentu saja itu investasi. Kalau jangka menengah ya itu harus trend following gitu ya. Kalau untuk swing, mohon maaf, sekali lagi mungkin saya berbeda dengan Anda, tetapi karena Anda bertanya pada saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya pakai, apa yang saya pahami. Tidak ada swing jangka panjang, mohon maaf. Trading jangka panjang nggak ada, trading jangka pendek itu sudah jelas dan tegas. Peers beda dengan PTR, itulah di situ perbedaannya. Kalau jangka panjang ya investasi, ya cari fundamental yang bagus, yang bertumbuh, yang stabil, misalkan profitnya yang di atas dari yang lain, misalkan seperti itu ya. Tapi kalau swing jangka panjang, mohon maaf saya nggak bisa memberikan saran ya untuk saham BTPS ini karena ini masih downtrend dan juga fundamental sudah kita pernah bahas berkali-kali ketika ada tanya kenapa BTPS turun, bearish naik, BRIS maksudnya Bank Syariah Indonesia naik, ya sudah saya jelaskan berkali-kali, Anda bisa cari itu di Telegram. Kemudian ketikkan BRIS atau BTPS nanti akan muncul penjelasan kenapa kami pilih BRIS beberapa bulan yang lalu ya. Dibandingkan saham ini yang ternyata memang beneran turun setelah itu. Tapi itu investasi ya, tidak trading jangka panjang, tidak ada di kami. Trading jangka panjang. Jadi kalau ada konsultasi seperti itu kemungkinan advisor saya nggak akan jawab. Pak, mau analisa MDKA untuk swing jangka pendek. Ya, swing pasti jangka pendek. Apakah potensi melanjutkan kenaikan? Target kenaikan bisa sampai berapa? Oke, saat ini MDKA sendiri sedang pullback ya, sesuai dengan teknikal yang ada. Berada di berapa? Ini adalah targetnya. Kita akan mengacu pada swing terakhir. Ya, sekarang ini dia sedang menguji level 0,3, 0,2. Ini adalah resisten yang beberapa bulan terakhir ini dia konsolidasi di sini. Ini ada targetnya. Target berikutnya itu di 3.150 dan kenaikan di level tersebut di atas 3.000 itu masih di bawah tren turun. Artinya apa? Pullback. Oke, itu targetnya. Tanya target ya. Apakah potensi lanjut naik? Ya, ini pengujian kedua kalinya dan saya lihat di sini volumenya cukup meningkat ya karena mungkin ada breakout kemarin. Jadi ada lonjakan volume transaksi. Kalau kita buka di weekly pun di sini dia sedang menguji resistance EMA 60. Jadi ini sebenarnya sudah di target swing yang masuk akal untuk jangka pendek. Ya. Jadi kalau Anda mau punya posisi ya take profit ya kalau modalnya di bawah sini. Tapi kalau mungkin modal Anda tinggi ya sell on strength gitu kan. Oke. Baik, karena itu yang ada di kolom komentar ya itulah yang akan saya bahas di F-Talk malam ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide pembahasan di F-Talk malam ini. Jangan lupa untuk tulis kembali saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih. Jangan lupa untuk dukung kami dengan klik like, dengan subscribe. Dan bagi Anda yang mungkin ingin berkonsultasi lebih lengkap, lebih detail, lebih spesifik, silahkan Anda konsultasi dengan advisor di Telegram sesuai dengan membership yang Anda ikuti. PTR, konsultasi trading, peers, konsultasi investasi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.